Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuita, NIM 19016064. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks biografi beserta strukturnya. Yang pertama, pengertiannya. Teks biografi adalah sebuah teks yang membahas tentang perjalanan kehidupan seseorang. Biasanya tokoh yang dipilih dalam teks biografi ini biasanya tokoh terkenal dan berpengaruh dalam masyarakat. Yang pertama, struktur teks biografi ini terdiri dari tiga. Pertama adalah orientasi. Orientasi adalah gambaran umum tentang tokoh yang akan diceritakan. Yang kedua adalah peristiwa atau masalah. Dalam peristiwa atau masalah ini berisi tentang masalah apa saja yang dihadapi oleh tokoh dan bagaimana dia dalam menggapai cita-citanya. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini merupakan penutup. Dalam reorientasi ini biasanya digambarkan tentang pandangan para penulis tentang tokoh yang kita bahas, dan biasanya bersifat opsional. Artinya bersifat opsional ini adalah boleh ada boleh tidak. Baiklah, saya akan memberikan contoh teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal dengan Ibu Kartini merupakan salah seorang bangsawan dan lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara. Satu hal yang diwarisi oleh keluarganya adalah pendidikan. Raden Ajeng Kartini pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar sampai menamatkannya. Dia berkarakter haus akan ilmu pengetahuan, ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi keinginannya tersebut tidak direstui oleh ayahnya. Raden Ajeng Kartini menjadi sedih. Bagian kedua adalah peristiwa atau masalah. Raden Ajeng Kartini tidak boleh keluar rumah oleh ayahnya sampai dia menikah atau istilahnya dipingit. Untuk mengisi kejenuhannya, dia membaca buku ilmu pengetahuan yang ada di rumahnya. Membaca menjadi hobi dan rutinitasnya sehari-hari, sehingga wawasannya bertambah luas dan bertambah besar. Dengan Ibu R.A. Kartini, wanita tidak hanya pandai dalam urusan rumah tangga, tetapi harus memiliki wawasan yang luas. Karena itu dia mengumpulkan teman-temannya dan diajarkan mereka tentang baca dan menulis. Kartini memiliki banyak teman di Belanda dan sering berkomunikasi dengan mereka. Bahkan Kartini sempat mengirimkan surat kepada Mr. J.H. Abendanon untuk mendapatkan beasiswa dan bersekolah di Belanda. Belum sempat permohonannya itu terkabul, Kartini telah menikah dengan Adipati Rembang. Berdasarkan data sejarah, setelah menikah Kartini pergi ikut dengan suaminya ke Rembang. Tetapi cita-citanya tidak padam begitu saja. Beruntung Kartini memiliki suami yang sangat mendukung penuh cita-citanya. Berkat kegigihan dan dukungan dari suami tersebut, dia berhasil mendirikan sekolah di berbagai daerah, seperti di Yogyakarta, di Madiun, Cirebon, dan lain sebagainya. Pada saat itu, sekolah wanita dikenal dengan Sekolah Kartini. Kartini merupakan pelopor atau emansipasi dari wanita Indonesia, dan surat-surat yang dikirimnya kepada teman-temannya di Belanda itu dibukukan oleh Mr. Abendanon, yaitu yang berjudul dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini banyak menginspirasi wanita pada zamannya ataupun masa kini. Reorientasinya berdasarkan Kepres nomor 108 tahun 1964, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan berdasarkan Kepres itu juga tanggal 21 April dijadikan sebagai Hari Kartini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses-proses bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Fenomena itu meliputi tentang fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Struktur dari teks eksplanasi ini ada tiga. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang sedang kita bahas. Biasanya dalam pernyataan umum ini ditulis tentang apa, bagaimana, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan proses mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan dijelaskan dari lebih satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan sebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini merupakan penutup dari teks eksplanasi. Biasanya dia tidak menjadi keharusan dalam teks eksplanasi. Interpretasi ini merupakan rangkuman atau intisari dari pernyataan umum dan
deretan penjelas. Saya akan memberikan contoh tentang teks eksplanasi, yaitu gempa bumi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan batuan bumi di dasar atau di bawah permukaan bumi. Peristiwa gempa bumi ini sering terjadi di daerah yang dekat dengan gunung api dan di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi yang genting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung api. Yang ketiga adalah interpretasi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa itu cenderung terjadi di tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Yang ketiga adalah teks ulasan. Teks ulasan ini adalah sebuah teks yang berisi tentang ulasan atau review. Teks ulasan ini didapat dari penilaian dari sebuah karya seperti drama, novel, film, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulasan ini artinya komentar penilaian. Dilihat dari sejarahnya, kata ulasan ini berasal dari bahasa Latin. Struktur dari teks ulasan ini yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah tafsiran, yang ketiga adalah evaluasi, yang keempat adalah rangkuman. Yang keempat adalah teks eksposisi. Teks eksposisi ini ada sebuah teks yang menyajikan informasi atau ilmu pengetahuan. Struktur dari teks ini ada tiga. Yang pertama adalah tesis atau pendapat. Tesis atau pendapat ini menjelaskan tentang pendapat yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua adalah argumen. Argumen ini merupakan argumen-argumen yang mendukung tentang pernyataan penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Yang kelima adalah teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan sebuah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Struktur dari teks prosedur ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini maksudnya sesuatu yang ingin dicapai. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan.